Anak yang memerlukan pelindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Atwirlani Ritonga, bergabung juga Pak Irwan Amrun, selaku psikolog parenting Akademi Ketangguhan Keluarga dan Bangsa atau Akrab. Selamat malam, Pak Irwan, juga Bu Lani. Selamat Ya, malam. selamat malam Mbak Priska. Selamat malam, saya ke Bu Lani dulu. Sejauh ini ada 11 saksi diperiksa dan korban juga meminta perlindungan LPSK. Kalau penanganan dari Kementerian PPPA sejauh ini seperti apa? Apakah memang hak korban dan hak anak yang berhadapan dengan hukum sejauh ini sudah terpenuhi atau seperti apa, Bu? Ya, kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebenarnya sudah di Tangerang Selatan, kita punya UPTD PPA Tangerang Selatan ya, yang bekerja sudah mendampingi anak korban. Dan anak korban ini tentu membutuhkan beberapa hal, termasuk pendampingan psikologis, kemudian termasuk juga pemenuhan hak pendidikannya serta pendampingan ketika proses pemeriksaan. Jadi sama juga dengan halnya dengan anak yang berkonflik dengan hukum, di mana kami Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentu concern juga untuk memenuhi hak dari anak yang berkonflik dengan hukum, dalam hal ini anak terduga pelaku ya, karena di sini masih dalam status saksi gitu ya di kepolisian. Sehingga kami juga memastikan apakah anak-anak yang berkonflik dengan hukum ini mendapatkan pendampingan saat pemeriksaan di kepolisian, kemudian juga mendapatkan pemenuhan hak-hak lainnya termasuk hak pendidikan bagi anak berkonflik dengan hukum. Karena seperti kita tahu di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak berhadapan dengan hukum itu ada 3 kategori. Anak yang menjadi korban, kemudian anak menjadi saksi, dan juga anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi statusnya saat ini 11 orang tersebut masih saksi dan tentunya juga menjadi tanggung jawab kita untuk memenuhi hak mereka gitu. Nah, dari saksi itu ada 3 anak berkonflik dengan hukum yang dikeluarkan dari sekolah. Kalau Kementerian PPPA melihat ini adalah langkah yang tepat atau tidak? Iya, pertama kami sangat menyayangkan sekali apabila memang sekolah terbukti benar mengeluarkan anak tersebut dari sekolahnya, dari satuan pendidikan tersebut, karena bagaimanapun ini tanggung jawab dari lembaga pendidikan untuk memenuhi hak pendidikannya gitu. Jadi ketika ini harus dibedakan begitu ya, ketika proses penegakan hukum berjalan, ini tetap berjalan gitu, dan kemudian hak pendidikan anak juga menjadi tersendiri, terpisah dengan proses penegakan hukum, sehingga hak pendidikan bagi anak yang berkonflik dengan hukum atau anak terduga pelaku yang saat ini menjadi saksi ini tetap harus terpenuhi, sehingga ketika sekolah memutuskan untuk mengeluarkan anak tersebut, sementara situasinya saat ini mungkin anak-anak tersebut masih duduk di bangku kelas 3 SMA yang sebentar lagi akan menempuh ujian, ini sangat kami sayangkan sekali, sehingga memang harus diklarifikasi benar atau tidaknya, dan sudah keluar surat keputusan dari sekolah tersebut atau tidak, apakah anak didik ini betul-betul memang sudah keluar dari BINUS gitu. Dan kalau pendampingannya sejauh ini kan artinya untuk anak yang berkonflik dengan hukum ini harus dijamin hak pendidikannya. Termasuk juga untuk korban juga kan harus diberikan perlindungan. Bagaimana menempatkan ini perlindungan untuk kedua belah pihak? Ya, makanya kita memang dalam pemenuhan atau penanganan sebuah kasus harus melihat secara komprehensif dan holistik ya, sehingga dibutuhkan kolaborasi dan sinergi dari semua pihak. Maka ketika korban ini akan didampingi oleh UPTD PPA Tangerang Selatan, dan kemudian ketika ini anak yang mungkin saat ini masih terduga pelaku atau anak saksi, ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang akan mendampingi setiap prosesnya gitu ya, dan memastikan apakah hak-haknya memang terpenuhi. Seperti kita tahu nanti di dalam proses pemeriksaan ketika 2 hari kemarin memang kami memastikan juga apakah di situ sudah ada PK Bapas yang mendampingi dan membuat litmas atau penelitian masyarakat ketika proses pemeriksaan itu berjalan begitu, dan kemudian apakah nanti ada pekerja sosial juga yang membuat laporan sosial terhadap situasi sosial dan keluarga anak terduga pelaku ini secara utuh, dan kemudian hak pendidikannya yang terakhir yang memang harus kita pastikan agar anak-anak ini tetap mendapatkan pendidikan.
Bicara soal kasus perundungan ini, saya mau ke Pak Irwan. Ini ibarat fenomena gunung es. Kasus yang terjadi ini bahkan lebih banyak daripada yang dilaporkan. Kita sering sekali mendengar kabar buruk ini yang menimpa anak. Apa sebenarnya yang jadi duduk persoalan utama? Angka perundungan tetap naik, padahal setiap ada kasus perundungan selalu ada solusinya bagaimana mencegahnya. Tapi kenapa ini terus terjadi, Pak? Ya, terima kasih Mbak Friska. Tadi juga udah dijelaskan salah satu pendekatan itu memang harus holistik ya Mbak. Guru Ritonga saya panggil gitu. Jadi sebetulnya yang kita harus samakan paradigmanya ya menurut saya. Jadi pelaku dan korban itu sebetulnya korban. Jadi kita tegaskan pelaku dan korban itu adalah korban. Kenapa? Kenapa ada suatu pelaku? Kenapa dia berlaku demikian? Kan itu pertanyaannya why begin, gitu kan? Nah, nanti itu akan kembali kepada pendidikan. Pendidikan di mana? Ya pendidikan di rumahnya, karena dari rumahlah itu membangun karakter, membangun adab, pendidikan ada di masyarakat, dan pendidikan di sekolahnya gitu ya. Tentunya juga ada campur tangan dari media ya. Di sini kan ada satu bukan kita bangga ya kenaikan ini, justru kita prihatin. Jadi seperti yang kata Mbak Rizka tadi, ini fenomena gunung es benar gitu ya. Mungkin banyak juga yang tidak melaporkan gitu kan. Nah, sekarang mari kita tinjau sebetulnya pendidikan ini banyak sekali kurikulum itu diarahkan untuk mencerdaskan anak gitu. Tapi lupa kepada hal-hal yang katakanlah masalah adab, masalah perilaku, masalah etika gitu loh. Jadi permasalahannya di situ. Kita ini sebetulnya darurat parenting, Mbak. Nah, darurat parenting. Kita bicara soal parenting, Pak Irwan, saya selaku orang tua juga jadi bertanya-tanya, termasuk khawatir dengan mereka kasus bullying ini. Sebenarnya untuk pola pengasuhan seperti apa yang harus dilakukan orang tua di rumah, juga guru di sekolah, karena kan bisa jadi orang tua sudah memberikan pendidikan adab di rumah, tapi ini terjadi di sekolah tidak terdeteksi. Bagaimana Pak Irwan? Kalau boleh juga, kita bertanya aja Mbak Friska ke diri kita masing-masing. Berapa banyak atau berapa kali dalam sekian bulan Mbak Friska itu datang ke sekolah? Mungkin kan waktu mengambil raport saja ya datangnya ya. Pendidikan itu harus melibatkan orang tua juga. Jadi ada keterlibatan, ada komunikasi yang intensif antara guru dan orang tua gitu ya. Nah, seakan-akan jangan kita lepaskan, sebagai orang tua kita lepaskan bahwa pendidikan itu adalah tanggung jawab sekolah semata, tidak gitu ya. Jadi sebagai orang tua juga kita bertanggung jawab dan kita menjalin komunikasi dengan guru. Ya kita boleh jujur juga kan. Pertanyaan saya tadi, berapa kali sih kita pernah atau berkenalan dengan guru gitu. Dan kalau kita mencoba benchmark ya di luar, mereka itu bahkan ada conference, bahkan mungkin ada komite khusus perundungan gitu ya. Itu bisa saya dibuat kalau kita ini. Intinya adalah saya sering mengatakan kita dengan paradigma bukan paracetamol approach ya. Jadi kita jangan mendekati dengan seakan-akan memberikan paracetamol tanpa mengetahui penyebabnya apa. Nah sekarang tadi yang saya katakan pelaku dan korban itu adalah korban. Mengapa dia bisa melakukan itu? Mungkin dia adalah korban dari parenting, korban dari orang tuanya, bahkan mungkin korban dari kakek neneknya gitu. Oke, nah itu yang harus dicari lebih dalam, lebih holistik. Untuk saya misalnya orang tua yang anaknya belum masuk usia SD atau bahkan nanti sampai SD kan biasanya masih dekat dengan orang tua begitu ya, dipantau di rumah, bercakap-cakap dengan guru, apa yang kurang dan sebagainya. Tapi untuk usia SMA ini kan jadi tantangan tersendiri ya Pak Irwan, Bu Lani, karena dianggap ini sudah remaja begitu, sudah lebih dewasa pola pikirnya. Kementerian PPPA melihatnya seperti apa pendampingan dari pihak sekolah semestinya tidak hanya untuk usia SD saja, SMP saja, tapi bahkan untuk SMA ini juga masih harus dipantau betul, ada kerjasama yang baik antara sekolah dengan orang tua dan berbagai pihak. Iya, betul sekali Mbak Friska. Jadi justru menurut saya di saat-saat situasi umur remaja atau umur SMA ini justru ini yang paling genting gitu ya. Karena anak-anak ini belum stabil emosinya tapi sudah menuju ke dewasa ya. Tapi mereka belum bisa memutuskan dengan betul-betul gitu ya. Jadi berbeda dengan dewasa yang sudah tahu lah, kadang dewasa
saja belum tentu tahu benar atau enggak gitu Ya. ya, apalagi yang menuju peralihan ke dewasa. Dan ini sangat sulit ketika pengawasan itu betul-betul harus secara berkolaborasi. Dan betul tadi bahwa memang sekolah itu harus melibatkan antara komite sekolah dan juga guru, termasuk juga orang tua. Dan bahkan itu siswa itu sendiri. Jadi tidak hanya tadi kalau Pak Irwan menyampaikan ada penguatan karakter begitu ya, kemudian penanaman nilai-nilai moral dan lain sebagainya, tapi juga meningkatkan kesadaran bagi para siswa yang lainnya apabila melihat, mendengar, dan justru merasakan sendiri, itu juga menjadi pelapor gitu ya, Ya. bagi teman-temannya yang mungkin terlihat ternyata oh ada nih trigger mengalami kekerasan dan kemudian dia harus melaporkan kepada siapa gitu di sekolah itu. Nah, sekolah harus membentuk sebuah kanal aduan yang memang sebagai gerakan upaya pencegahan gitu ya. Ketika memang saat ini situasinya kita nggak bisa menafikan bahwa mungkin saja di setiap sekolah itu ada unsur-unsur kekerasan yang bisa saja timbul kapan saja begitu. Jadi sehingga sistem yang baik dan benar ini tadi di sekolah betul-betul harus diciptakan dengan bergandengan tangan antara pihak sekolah, guru komite, termasuk orang tua dan juga anak itu sendiri. Ya, saya mau ke Pak Irwan, mau minta ilmunya Pak Irwan. Sebenarnya kalau ilmu parenting ini nggak mungkin dalam waktu sisa beberapa menit lagi. Tapi yang jelas secara ringkasnya bagaimana untuk kita mengantisipasi anak-anak jangan sampai jadi pelaku, jangan sampai jadi korban. Bagaimana orang tua bisa mengidentifikasi ini dan juga mencegah dari mulai lingkungan rumah? Ya, makasih. Memang susah ya pekerjaan satu semester dari jadi beberapa menit gitu ya. Intinya gini Mbak Priska dan pemirsa, menurut pandangan kami ya dari komunitas parenting ini memang walaupun tadi dikatakan remaja, sebelum dia remaja kan dia pernah anak-anak. Ya. Nah sekarang di pendidikan anak-anak, di PAUD atau apa, begitu bangganya guru ataupun bahkan mungkin orang tua, bahkan mungkin kakek neneknya, bahwa anaknya umur 3 tahun sudah bisa calistung gitu ya. Nah itu sebetulnya suatu kesalahan pendidikan di awal. Jadi basic anak-anak pada saat dianya balita, batita itu justru penting. Perkembangan kalau kita lihat perkembangan otak itu kan 0 sampai 12 tahun itu masih begitu plastisnya otak itu. Pada saat itu memang betul-betul harus ditanamkan hal-hal adab, hal yang apa. Dan berikutnya ya saya juga pernah berdinas di Dewan Ketahanan Nasional. Ketahanan nasional itu kan dimulai dari ketahanan individu, keluarga, masyarakat sampai dengan nasional. Kita juga perlu waspadai gitu ya. Bukan tidak mungkin ada campur tangan asing gitu ya. Kan kita banyak media sekarang, tapi literasi media tidak dilakukan. Sebagai contoh, kalau di tempat orang mungkin don't talk to strangers gitu ya, jangan bicara sama orang yang kenal. Tetapi pada saat kita menggunakan medsos, orang nggak kenal bisa kita bicara di situ, dan itu bisa terjadi, dan itu pengaruhnya akan luar biasa. Jadi saya kira hal tersebut tadi juga ada disampaikan sama Bu Ritonga ya. Jadi awareness, kesadaran kita bersama, dan mari bersama keterlibatan masyarakat termasuk media. Saya garis bawahin ya, ada restorasi justice kan. Itu kan jelas langkah-langkahnya, dan juga ada kerahasiaan-kerahasiaan. Seharusnya nama itu tidak tersebut. Betul. Nama itu tidak disebut. Itu kita kan menuju Indonesia emas kan. Tapi kita sendiri membunuh karakter itu gitu dengan menyebutkan udah ketahuan siapa orangnya. Itu gak baik menurut saya. Dan ke depan ya ini menjadi pembelajaran untuk kita semua. Please deh, tolong ya jangan sampai kita membukakan hal-hal seperti itu. Jadi ada penyelesaian yang kita lakukan, dan ada ada etik jurnalistik juga kan Mbak Priska ya, yang terima kasih, saya kira itu. Betul, itu yang selalu kami jaga. Semoga ini bisa terus jadi contoh untuk kita semua, termasuk juga karena ini pembelajaran untuk semua. Jangan sampai ada kasus perundungan, dan bagaimana menyikapi perundungan yang melibatkan anak ini harus sangat hati-hati. Terima kasih PLT Asisten Deputi Pelayanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Atwirlani Ritonga. Terima kasih juga Pak Irwan Amrun, psikolog parenting, Akademi Ketangguhan Keluarga dan Bangsa atau Akrab. Selamat malam.